Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Wulandari, berasal dari Prodi S1 Keperawatan Lokal C dengan NIM 23 16 14 20 11 125. Di sini saya akan menyampaikan materi 1 sampai materi 6 tentang pendidikan kewarganegaraan. Materi 1 yaitu dasar pemikiran dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Menurut M. Nukman Samantri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berisikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, dan semua itu diproses gunanya melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak dalam demokrasi, dalam mempersiapkan demokratis Pancasila dan Undang-Undang 1945. Materi kedua yaitu dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. 1. Dasar historis yaitu pendidikan kewarganegaraan pertama kali dididik oleh organisasi penggerak dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan keinginan untuk menjadi negara yang merdeka. 2. Dasar yuridis yaitu pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir sebagai hasil konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. 3. Dasar sosiologis yaitu pendidikan kewarganegaraan Indonesia lakukan pada tataran sosial konstruktural atau para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Materi ketiga adalah konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas adalah tanda atau penanda yang membuat Anda berbeda dari orang lain. Identitas biasanya berlaku untuk identitas yang bersifat pribadi atau personal. Sebagai contoh, orang yang dikenal dengan nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan atribut lainnya, yang umumnya disebut dengan identitas diri. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus berusaha memiliki identitas nasional agar mereka yang dapat dikenal dan dibedakan dari negara lain. Materi yang keempat yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. 1. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini hilangnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kurangnya semangat gotong royong dan kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, dan kepedulian. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, tidak disiplin, malas, dan merokok di depan umum, dan membuang sampah sembarangan. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme telah memudar, yang di mana orang-orang kebanyakan mencintai produk bangsa asing daripada produk bangsa sendiri, lebih bangga dengan prestasi bangsa asing daripada prestasi bangsa sendiri. 4. Lebih menyukai lambang dan simbol bangsa asing daripada bangsa sendiri, dan lebih suka menyanyikan musik bangsa asing daripada lagu nasional dan daerah sendiri. Materi kelima yaitu konsep dan urgensi integritas nasional. Sebuah negara bangsa selalu berusaha untuk menyatukan keanekaragaman kependudukannya, agar mereka memiliki rasa persatuan, keinginan untuk bersatu, dan bersedia membangun kesejahteraan bersama. Integrasi nasional dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu terminologi dan etimologi. Pengertian terminologi, interaksi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukan, sedangkan pengertian etimologi adalah bidang yang mempelajari asal-usul kata, sejarah, dan perubahannya. Materi terakhir yaitu landasan interaksi nasional. 1. Perkembangan sejarah interaksi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, ada 3 metode dalam interaksi sejarah perkembangan Indonesia, yaitu A. Model interaksi Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan berpusat di satu tempat. Pertama adalah wilayah inti kerajaan, yaitu
Pulau Jawa dan Madura yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Yang kedua adalah wilayah luar Jawa yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom yang disebut dengan mancanegara dan pesisiran. Modal interaksi kolonial disebut dengan interaksi atas wilayah India Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 10 dengan wilayah telentang dari Sabang sampai Merauke. C. Modal interaksi nasional Indonesia merupakan proses integrasi bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. 2. Perkembangan integrasi Indonesia. Faktor yang menentukan suatu tingkat integrasi suatu negara adalah A. Adanya ancaman dari luar, B. Gaya politik kepemimpinan, C. Kekuatan lembaga-lembaga politik, D. Ideologi nasional, E. Kesepakatan pembangunan ekonomi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi 1 sampai materi 6. Apabila ada kata-kata salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this? Sekian, terima kasih.